sebelum kamu bilang aku terlalu baperan. Hai, apa kabar hatimu? Blank face. Kadang yang paling capek itu bukan move on, tapi pura-pura biasa aja, sama hal yang diam-diam masih nyakitin. Bayangin, kamu lagi jalan di mall, lampu toko terang, musik muter pelan, orang-orang lalu lalang sambil bawa kantong belanja. Terus tiba-tiba ada cowok lewat, cara jalannya mirip dia. Dan anehnya, langkah kamu langsung melambat, dada kamu kayak ditarik sedikit. Padahal, kamu bahkan nggak kenal orang itu, kamu langsung nengok 2 kali. Otak kamu bilang, bukan dia, tapi tubuh kamu udah duluan bereaksi. Dan itu bikin kamu kesel sendiri, kenapa sih masih begini? Itu bukan lebay, itu namanya tubuh kamu masih ingat sesuatu yang otakmu udah capek buat ngelupain. Karena ada luka yang nggak tinggal di kepala. Dia tinggal di cara kamu bereaksi, di cara kamu jadi gampang curiga, di cara kamu jadi hati-hati. Di cara kamu mulai mikir 2 kali buat dekat sama orang baru. Dan lucunya, kadang semua itu dimulai cuma dari 1 orang. Kamu nggak takut sama dia. Kamu takut sama pola. Anehnya ya, orang yang bikin kamu susah percaya lagi, itu bukan selalu orang yang paling jahat. Kadang justru orang yang paling kamu percaya, orang yang dulu bikin kamu ngerasa aman. Yang kamu ceritain semuanya, yang chatnya dulu bikin kamu senyum sendiri sebelum tidur. Yang kalau namanya muncul di layar HP, mood kamu langsung berubah bagus. Dan mungkin itu kenapa sakitnya lama. Karena dia nggak datang sebagai ancaman, dia datang sebagai rumah. Luka itu nggak cuma ninggalin kenangan, dia ninggalin pola. Setelah disakitin, otak kamu mulai kerja lembur buat melindungi kamu. Caranya, dengan mulai menganggap semua situasi mirip sebagai potensi bahaya. Kayak waktu kamu pernah pegang gelas panas, sampai jari kamu melepuh. Besoknya, tiap ada gelas di depan kamu, tangan kamu otomatis lebih hati-hati. Padahal belum tentu panas, tapi tubuh kamu udah belajar, jangan terlalu santai, kemarin sakit. Dan makin besar lukanya, makin keras sistem pertahanan itu bekerja. Makanya sekarang kamu jadi gampang overthinking. Orang bales chat lama sedikit, kamu langsung mikir aneh-aneh. Dia tiba-tiba berubah dingin sehari, kamu langsung panik sendiri, padahal dulu kamu nggak kayak gitu. Karena sekarang, kamu bukan cuma ngobrol sama orang baru, kamu juga lagi melawan memori lama di kepala kamu. Kamu bukan menutup diri karena lemah, kamu menutup diri karena otakmu lagi berusaha jadi pahlawan. Masalahnya, dia salah musuh. Kenapa rasanya lebih aman sendirian? Temen kamu lagi cerita soal cowok baru, matanya berbinar banget. Dia nunjukin chat panjang sambil senyum-senyum sendiri. Dan kamu ikut senyum, kamu bilang, "Ih, lucu banget sih." Tapi diam-diam, ada suara kecil di kepala kamu yang bisik. Semoga dia nggak kecewa nanti. Dan setelah sadar mikir begitu, kamu langsung diam. Karena ternyata, sekarang kamu bukan lagi orang yang antusias soal cinta. Kamu jadi orang yang waspada sama cinta. Awalnya kamu cuma bilang, "Aku lagi pengen sendiri dulu." Dan itu valid, kadang memang kita butuh waktu buat napas, butuh ruang buat ngerapiin hati sendiri, tapi pelan-pelan, sendiri mulai terasa terlalu nyaman. Bukan karena kamu nggak pengen dicintai, justru sebaliknya, kamu pengen banget dicintai dengan benar, tapi kamu lebih takut dihianati lagi. Jadi akhirnya kamu milih aman, nggak terlalu dekat, nggak terlalu terbuka, nggak terlalu berharap, karena harapan sekarang terasa mahal. Malam-malam yang dulu terasa sepi, sekarang malah terasa tenang. Nggak ada notif yang bikin deg-degan, nggak ada kalimat ambigu yang harus ditebak. Artinya, nggak ada perubahan sikap yang bikin kamu overthinking sampai jam 2 pagi. Sunyi, tapi setidaknya aman, dan itu candu. Karena setelah pernah hancur, ketenangan terasa lebih menarik daripada kebahagiaan yang belum jelas ujungnya. Masalahnya bukan kamu nggak mau membuka diri.
Masalahnya, pintu itu pernah kamu buka lebar-lebar, dan seseorang masuk, tinggal cukup lama, lalu pergi tanpa menutupnya dengan benar. Tapi kenyataan bahwa kamu nggak melihatnya datang. Coba jujur sama diri sendiri. Yang paling sering kamu putar ulang di kepala itu bukan pas dia nyakitin kamu, tapi justru momen-momen sebelum semuanya hancur. Waktu kamu ketawa bareng dia, waktu kamu percaya sama semua omongannya, waktu kamu ngerasa kayaknya kali ini aman. Dan itu yang bikin sesak, karena sekarang semua kenangan itu terasa kayak jebakan yang dulu nggak kamu sadari. Kadang kamu buka foto lama, bukan karena masih cinta, tapi karena kamu lagi nyari tanda yang harusnya dulu kamu lihat. Kamu zoom ekspresinya, kamu baca ulang chat-chat lama, kamu inget-inget nada bicaranya, terus kamu mikir, sebenarnya dia udah berubah dari kapan sih? Tapi semakin dicari, semakin gak ketemu, dan justru itu yang paling nyakitin, karena berarti kamu memang percaya sepenuhnya waktu itu. Luka paling dalam tuh bukan datang dari orang asing, tapi dari orang yang kamu pilih sendiri untuk dipercaya. Dan setelah itu, muncul satu pertanyaan yang lebih serem daripada patah hatinya. Kalau aku bisa salah menilai dia, gimana aku bisa percaya sama penilaian diriku sendiri sekarang? Nah, di situ biasanya semuanya berubah. Kamu jadi ragu sama insting sendiri, ragu sama perasaan sendiri, ragu sama pilihan sendiri. Dan akhirnya, lebih gampang nggak membuka hati sama sekali daripada harus salah lagi. Tapi dengar ini baik-baik, kamu bukan bodoh karena nggak melihatnya, kamu cuma percaya. Dan percaya bukan kesalahan. Yang salah adalah cara dia memperlakukan kepercayaan itu. Dan tiba-tiba, semua laki-laki terasa sama. Cowok baru kenalan, baik, sopan, perhatiin kamu, nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi kepala kamu udah duluan bilang, nggak mungkin sebaik ini, atau lebih parah, tunggu aja, nanti juga berubah. Dan tanpa sadar, kamu mulai menghukum orang baru atas luka yang dibuat orang lama. Tapi ini memang cara otak bertahan hidup. Otak suka cari pola. Kalau satu pengalaman bikin kamu sakit banget, otak akan bilang, oke, jangan sampai kejadian lagi. Masalahnya, kadang sistem perlindungan itu jadi kelewatan. Daripada capek memilah satu-satu, akhirnya semua orang dimasukin ke kotak yang sama. Semua dicurigai, semua dijaga jaraknya, semua dianggap berpotensi menyakiti. Dan makin lama, kamu jadi lupa rasanya antusias sama seseorang. Bahkan waktu ada orang tulus datang pun. Reaksi pertama kamu bukan bahagia, tapi curiga. Rasanya kayak pakai kacamata retak. Kamu masih bisa lihat dunia, tapi semua yang kamu lihat selalu ada garis pecah di tengahnya. Dan lama-lama kamu mengira berarti dunianya memang rusak, padahal belum tentu. Bisa jadi yang retak cuma cara kamu melihatnya sekarang. Generalisasi itu wajar sebagai reaksi, tapi kalau terus dijadikan cara pandang permanen, yang rugi bukan mereka, yang rugi adalah kamu. Karena kamu jadi nggak pernah memberi dirimu kesempatan untuk menemukan cerita yang berbeda. Jadi, kapan kamu bisa percaya lagi? Kamu nggak harus buru-buru sembuh, serius. Kamu nggak harus langsung bisa percaya lagi, cuma karena orang lain bilang, udah lama loh. Luka nggak kerja pakai kalender. Ada yang kelihatannya baik-baik aja setelah 2 minggu, padahal tiap malam masih nangis diam-diam. Ada juga yang butuh waktu panjang, cuma buat berani mulai ngobrol lagi sama orang baru. Dan itu nggak bikin kamu gagal. Membuka diri lagi itu bukan keputusan besar, yang tiba-tiba langsung berhasil. Itu latihan kecil, berulang, pelan-pelan. Mungkin dimulai dari berani cerita sedikit, berani percaya omongan kecil, berani nggak langsung curiga setiap ada yang perhatian. Hal-hal sederhana, tapi buat orang yang pernah hancur, itu besar. Dan percaya lagi bukan berarti kamu harus lupa. Kamu boleh ingat, boleh hati-hati, boleh pasang batas.
Tapi jangan biarkan masa lalu jadi hakim untuk semua orang di masa depan, karena nggak semua orang datang untuk mengulang luka yang sama. Yang paling penting sebenarnya bukan belajar percaya sama orang lain dulu, tapi percaya sama diri sendiri. Percaya kalau suatu hari nanti, kalau kamu tersakiti lagi, kamu tetap akan bisa bertahan. Kamu tetap bisa bangun lagi. Kamu tetap punya diri sendiri. Dan waktu rasa itu mulai muncul, pelan-pelan dunia nggak akan terasa semenakutkan dulu. Kepercayaan itu kayak tanaman, nggak bisa dipaksa tumbuh cepat, tapi juga nggak bisa terus disimpan di lemari gelap, sambil berharap dia hidup. Dia butuh waktu, butuh udara, butuh kesempatan. Jadi mungkin pertanyaannya bukan, kapan aku bisa percaya lagi? Tapi, apa yang aku butuhkan supaya aku merasa cukup aman untuk mulai mencoba lagi? Kamu bukan rusak. Kamu cuma pernah terlalu sepenuh hati. Kalau kamu sampai di sini, dan selama tadi kamu beberapa kali diam karena merasa, ini gua banget. Aku cuma mau bilang satu hal, kamu nggak menutup diri karena kamu nggak mampu mencintai. Justru sebaliknya, kamu menutup diri karena kamu terlalu tahu rasanya membuka diri sepenuhnya, dan itu meninggalkan bekas. Bekas dari seseorang yang pernah kamu percaya sungguh-sungguh, seseorang yang dulu kamu kira akan tinggal. Tapi luka itu bukan bukti kamu lemah, itu bukti kalau hati kamu pernah bekerja dengan tulus. Dan meskipun sekarang kamu jadi lebih hati-hati, bukan berarti hati kamu berhenti hidup, dia cuma lagi capek. Dan suatu hari nanti, nggak harus sekarang, nggak harus besok, kamu akan menemukan ruang yang cukup aman untuk dibuka lagi. Pelan-pelan, dengan cara kamu sendiri, tanpa dipaksa, tanpa harus jadi sembuh sempurna dulu. Kalau ternyata video ini nemenin perasaan yang selama ini susah kamu jelasin, kamu boleh tinggal lebih lama di sini. Jangan lupa subscribe Blank V. Blank V pamit, semoga hatimu lebih tenang hari ini.